bersama kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur karena pada hari ini kita sudah sepakat bersama saling merapat, mengulurkan tangan, saling berjabat. Mudah-mudahan wasilah pertemuan singkat kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan sehat walafiat. Amin. Diberikan selamat-selamatnya dunia dan selamatnya akhirat. Dan insya Allah pulang semua dalam majelis ini nanti semuanya membawa berkat. Membawa berkat minimal kalau pulang nanti di rumah bagi kue jumlahnya 4. Amin. Ada kuenya Ustaz. Kalau tidak dapat jangan mengumpat, lebih banyak kita lebih baik banyak kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, karena kita hari ini itu hebat, kuat dan bermartabat semata-mata karena ada petunjuk, bimbingan dan tuntunan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti diakui sebagai umat mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para santriwan santriwati hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, hari ini kalau kita lihat tanggalan hampir semua kita hafal, liburnya libur Isra wal Mi'raj. Tapi sebenarnya peristiwanya itu kemarin malam, karena dalam kalender atau perhitungan kalender bulan Komariah masuknya waktu itu dimulai dari maghrib, tapi kalau kalender Masehi masuknya dimulai jam 12. Makanya perayaan tahun baru Masehi itu kan rata-rata pasti tengah malam, tapi kalau tahun baru Islam itu ngambilnya setelah sholat maghrib. Nah itu jadi masuk. Nah kalau kita lihat dari peristiwa Isra wal Mi'raj itu, kita bersyukur hidup di negara yang banyak sekali peringatannya, dan itu mengingatkan kita sepanjang tahun kehidupan kita sebagai orang Islam di Indonesia itu pasti diingatkan dengan adanya peringatan. Contoh misalnya yang sekarang kita hadapin bulan Rajab. Bulan Rajab ini momentumnya adalah kita peringatan Isra Mi'raj. Itu peringatan apa intinya? Supaya kita mengerjakan apa anak-anak? Sholat. Makanya kau kalau habis Isra Mi'rajan ya pergi peringatan tapi tidak pernah sholat, itu tidak peringatan Isra Mi'raj. Karena oleh-oleh atau hadiah yang dibawa pada peristiwa Isra Mi'raj itu sholat. Habis selesai bulan Rajab masuk bulan apa namanya? Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kita orang Jawa kenal sebagai bulan ruah. Ya, kita banyak ngirim doa kepada orang-orang yang mendahului kita. Tapi lebih daripada itu mengingatkan juga kita bahwa kita tidak selamanya hidup. Nanti juga kita akan menyusul. Maka nanti pada puncaknya bulan Sya'ban, 15 Sya'ban, itu namanya nisfu Sya'ban. Itu adalah apa, kalau dalam siklus tahunan itu tutup amal. Jadi angkat buku 1 tahun penuh, buka lembaran baru tuh mulai bulan Sya'ban. Nanti Ramadan lebih banyak lagi kegiatan. Syawal, Idul Fitri dan seterusnya. Jadi di Indonesia itu banyak peringatan yang membuat kita ingat untuk melakukan sesuatu. Nah khususnya hari ini karena peringatannya Isra Mi'raj, kita tuh diingatkan dalam kehidupan. Hidup kita ini sebenarnya tidak lama. Kalau diibaratkan, kalau dalam sholat itu antara azan dan iqomah. Coba lihat kita sekalian yang hidup hari ini. Ketika kita lahir, orang tua kita azanin, qomatin. Kemudian kita setelah itu hidup, ada azan dan iqomah yang berulang-ulang. Dan ketika meninggal nanti, itu ada yang nganterin kita juga pakai azan sama iqomah. Jadi hidup ini sebenarnya pendek, singkat. Kalau mau diibaratkan antara azan sama iqomah. Maka yang singkat ini harus kita isi dengan baik. Nah, diantaranya kalau kita bertemu dengan peringatan Isra wal Mi'raj, kita bisa mengambil hikmahnya. Untuk apa kita peringatan Isra wal Mi'raj? Nah, yang pertama begini, santriwan-santriwati sekalian. Nabi itu dalam sejarah tahun 789 itu diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy yang semakin tidak suka sama Nabi karena pengikutnya makin banyak. Dulu Nabi itu berbeda dengan kita.
kalau kita hari ini tuh ya disuruh sholat sama para asatid, ustadz atau pengajar, itu masih banyak yang tidak mau sholat dengan betul, padahal kita tidak diganggu orang. Nah, tuh. Nggak ada yang menghalangi kita untuk sholat. Tapi zaman Nabi itu mau sholat aja, yang sholat bener-bener nih, itu repotnya minta ampun. Pernah satu ketika Nabi itu sholat di depan Ka'bah. Jadi sholat di tempat yang paling mustajab. Itu ketika Nabi sholat, itu ada orang yang memusuhi Nabi. Namanya siapa? Abu siapa? Abu Nawas lagi. Coba Ustaz tanya, kalau YouTuber yang kuat makan siapa namanya? Nah, ini apalah anak Tomboy Kun. Nanti mau masuk sama Tomboy Kun sama Nabi, ya. Ya. Nanti kau ketemu Tomboy Kun, udah ketemu Nabi, ya. Jadi orang yang memusuhi Nabi itu adalah Abu Jahal, Amr bin Hisham nama aslinya. Ya. Abu Jahal itu ya dengan temannya namanya Ibnu Uraikid itu berniat mengganggu Nabi ketika sholat di depan Ka'bah. Maka dia punya ide mengambil plasenta dan kotoran hewan yang kemarin disembelih untuk ditaruh di punggung Nabi ketika Nabi sholat. Itu ya, kau kira-kira kamu kalau kamu sholat ditaruh kotoran bagaimana keadaanmu? Nah, ini Nabi ditaruh kotoran di punggungnya ketika sholat. Nabi itu tidak sedikit pun bergerak kemudian menyempurnakan sholatnya sampai selesai. Itu Nabi. Karena Nabi itu ketika di Arab belum pindah ke Madinah mengamalkan satu ayat, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahil. Berikan maaf, suruh kepada yang ma'ruf, berpaling dari orang-orang jahil. Jadi Nabi ketika dalam keadaan ruku ditaruh kotoran dan plasenta hewan itu yang berbentuk bangkai itu tetap menyempurnakan sujudnya sampai selesai sholatnya. Baru kemudian ada seorang sahabat yang lapor kepada anaknya di rumah. Kalau zaman sekarang enak ngelapornya, kalau ada masalah langsung kita calling pakai namanya handphone. Jadi cepat, 1 menit selesai atau 1 detik kita bisa tahu kabarnya. Ini orang kedatang ke tempat Nabi itu 10 menit dari rumah ke Ka'bah itu baru sampai, pulang balik sekitar 20 menit. Apa yang dilakukan Nabi? Tidak sedikit pun Nabi marah kepada orang yang melakukannya. Itu Nabi. Ya. Apa ini? Sama aja. Kayaknya suaranya lebih ke dalam lagi tuh. Langsung aja lah, kayaknya lebih besar suaraku. Lebih ke dalam suara. Nah, jadi Nabi itu punya prinsip itu. Jadi apa yang dilakukan Nabi? Nabi itu tidak marah sedikit pun kalau ada orang yang mengganggunya untuk ibadah. Gitu. Karena hakikat beribadah itu adalah hakikat menyembah kepada Allah. Nah, ketika itu dilakukan, Nabi cuma berdoa saja. Ya. Jadi Nabi berdoa menyebutkan, ya Allah, disebutkan nama-nama orang yang menyakiti Nabi. Kemudian 7 orang itu menurut riwayat nanti oleh Allah, ya, oleh Ibnu Mas'ud itu dikatakan 7 orang inilah yang dalam perang Badar, 7 orang yang mengganggu Nabi itu kemudian dia yang jadi korban meninggal di sumur Badar, dikuburkan di sana. Jadi urusannya Nabi itu ibadah. Adapun orang yang mengganggunya itu diserahkan kepada Allah. Nah, berikutnya begini. Ini karena waktunya, karena apa ya, mati lampu ya, mau lama-lama juga tidak bisa kelihatannya. Nah, jadi pertama pada prinsipnya Nabi itu pengen mencontohkan setiap aktivitas yang dilakukan Nabi itu berorientasi kepada ketaatan kepada Allah. Macam ini ayatnya tadi sudah dibacakan qori kita, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Jadi ayat ini berbunyi tentang perjalanan Nabi dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina.
lailan, kurang dari 1 malam. Menggunakan redaksi subhana, ta'ajjub. Kenapa begitu? Karena ada keheranan. Orang zaman dulu kalau pergi dari Mekah ke Palestina, itu jarak waktunya kalau pakai kendaraan yang paling canggih, namanya apa? Unta, bukan Toyota. Itu 2 bulan bolak-balik. Ini hanya ditempuh 1 malam. Itu. Jadi orang dulu kalau punya kendaraan paling canggih itu 2 bulan baru sampai. Lailan, dalam 1 malam nih. Ini dalam 1 malam. Orang yang paling canggih punya kendaraan namanya unta, bukan Toyota. Kalau nggak punya unta, ya jalan kaki, nggak naik Kawasaki. Nah, kalau orang kirim surat dulu pakai burung merpati, bukan pakai kartu simpati. Nah, itu bedanya. Nah, jadi karena lama prosesnya, datang waktunya cepat, orang kemudian heran. Nah, hari ini kemudian ketika diumumkan Nabi baru datang dari Palestina, orang waktu itu banyak yang keluar dari agama Allah. Ini berkaitan dengan sholat. Nah, kita kadang-kadang tidak perlu tunggu berita yang mengagetkan, kadang-kadang juga nggak sholat. Nah, itu kan agak aneh kita menerima perintah yang sebenarnya untuk kita sendiri sebenarnya sholat itu. Nah, jadi Nabi itu ketika menerima perintah sholat, Nabi mulai melaksanakan sholat. Dan sholat itu sebelum Nabi diperintahkan untuk Isra Mi'raj, ada beberapa peristiwa. Yang pertama, Nabi dibelah dadanya, dibersihkan kolbunya. Nah, inilah inspirasi kalau kita mau khusyuk bertemu dengan Allah, paling tidak bersih dulu hati dan lahir kita, lahir dan batin kita. Kata Imam Ali Al-Habsyi, nyalakan di lampu. Gini ya, kita lanjutkan sedikit. Kita hari ini kalau sholat, kenapa disuruh untuk berwudu namanya? Karena itulah yang didapati Nabi ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi itu dibersihkan dulu hatinya oleh Habib Ali Al-Habsyi yang kamu sering baca sholawatnya itu ya, atau kitabnya itu. Dikatakan wa ma akhrajal amlaku min qalbi ada walakin namzadum tuhron ala tuhrin. Jadi hati Nabi itu bukan kotor, dibersihkan tuh dalam rangka membersihkan sesuatu yang sudah bersih, bertambah bersih. Nah, maka syarat usul sampai kepada Allah, orang itu tidak hanya bersih fisiknya, bukan hanya sekedar bersih ketika anggota wudhunya saja dibersihkan, bukan. Tapi syarat usul itu juga bersih hatinya. Kenapa sholat kita tidak menjadi khusyuk dan tidak menjadi perilaku kita kehidupan sehari-hari? Mungkin kita sering wudhu, tapi tidak kita sering membersihkan hati kita. Jadi ityanus sholati bihuquqiyal zahira wa huquqiyal batina. Syarat khusyuk itu terpenuhi rukun syaratnya lahir dan batin. Itu kalau mau sholatnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, sholatnya Nabi itu atau perintah penerima sholat itu, sebelum Nabi diperintahkan untuk sholat, Nabi kan tadi sudah dibersihkan dirinya, ya, dibersihkan hatinya, fisiknya dibersihkan. Kedua, Nabi itu ditemani dengan malaikat. Malaikat siapa namanya? Yang tua-tua, malaikat apa namanya? Jibril, bukan Mikail. Malaikat Jibril. Malaikat tercipta dari apa? Cahaya. Cahaya. Kemudian Nabi ini supaya cepat lailan dalam 1 malam naik kendaraan namanya barkun, buruk, istilah orang sekarang, yang sekarang jadi inspirasi jadi pesawat. Ya, pesawat buruk. Nama kendaraannya barkun, bahasa Arab artinya adalah kilat. Nabi dibersihkan hatinya sehingga Nabi menjadi bercahaya. Kendaraan yang dipakai Nabi
adalah kilat, bentuknya cahaya. Malaikat yang diciptakan Allah dari cahaya. Ini satu frekuensi. Apa maknanya? Kalau kita mau sampai kepada Allah, kita harus satu frekuensi dengan apa yang dikehendaki Allah. Nah, tuh. Jadi kita kalau tidak pernah satu frekuensi dengan Allah, maka sulit kita mencapai wusul sampai kepada Allah. Meskipun rajin kita ibadah. Tapi kalau habis ibadah, sholat misalnya, kemudian kita masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka tidak satu frekuensi. Itu yang menyebabkan kita tidak pernah sampai kepada Allah dalam beribadah kepadanya. Nah, Nabi sampai kemudian Palestina, naik Mi'raj ke Sidratil Muntaha, menerima sholat sepanjang 50 waktu pertamanya, sampai kemudian kita dapati 5 waktu. Apa maknanya? Isra Mi'raj tidak lain dan tidak bukan adalah oleh-olehnya adalah sholat. Itu. Coba kamu di sini siapa yang tadi subuh sholat? Angkat tangan. Kamu. Nah, itu masalahnya. Itu kita tuh rajin pergi peringatan Isra Mi'raj tapi tidak dapat hikmahnya. Buktinya sholat kita masih belum. Itu. Ini kan kita ini kadang-kadang ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, pengen supaya kita dapat kemenangan, tapi kita nggak pernah sholat. Coba azan tuh, dengar azannya. Azan tuh hayalah sholat dulu atau hayalal falah dulu? Apa artinya hayalah sholat? Mari kita sholat. Kalau hayalal falah, mari menuju kemenangan. Berarti syaratnya kalau mau menuju kemenangan harus diawali dengan melaksanakan sholat. Apapun itu yang menjadi keinginan kita. Kalau kita meyakini Isra Mi'raj sebagai perintah Nabi untuk mendirikan sholat dan hadiah kita sebagai umatnya dekat dengan Allah, mampu mendapatkan pertolongan Allah, maka kita harus sholat supaya kita sampai kepada kemenangan. Ada ayat berbunyi begini, wasjud waqtarib, maka sholatlah kamu akan dekat dengan Allah. Nanti di surga, ini menurut riwayat, salah satu perbuatan yang buat kita terkenang pernah hidup di dunia itu adalah pernah sujud kepada Allah. Nah, makanya nanti tanda-tanda orang yang masuk surga ada min asaris sujud, ada bekas sujudnya. Di mana bekas sujud itu? Nah, ini juga mohon maaf, ada yang kadang keliru. Orang hari ini bekas sujud tuh seolah-olah kalau hitam dahinya tuh bekas sujud. Enggak. Itu penafsiran orang zaman sekarang. Kalau hitam dahinya tidak usah sujud, cukup dihantuk-hantukkan ke lantai, ini lama-lama jadi hitam. Nah, jadi menurut para mufassir, asaris sujud itu yang pertama, dulu kalau orang sholat, karena sholatnya tidak di atas tehel, tidak di atas seperti ini, maka orang sholatnya di atas tanah, maka ketika dia rajin sholat, ada bekas debu yang menempel di dahinya, jadi kelihatan. Yang kedua, menurut para mufassir, orang yang rajin sholat tampak dari wajahnya yang pucat. Kenapa? Sepanjang malamnya lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya, maka kelihatan dari wajahnya. Yang ketiga, menurut para mufassir, min ataris sujud, itu tampak dari akhlak dan perbuatannya. Orang yang sholat perbuatannya baik, orang yang sholat perbuatannya terjaga, orang yang sholat perbuatannya tidak bertentangan dengan aturan Allah. Itu min ataris sujud. Kalau yang hitam di dahi itu menurut Habib Lutfi bin Yahya namanya min asaril karpet, gitu. Ya. Bekas karpet. Dan tidak apa-apa sebenarnya. Kenapa? Karena kulit kita tuh sensitif. Kadang kalau banyak dipakai sholat bisa berbekas, tapi itu bukan semata-mata bekasnya sujud. Karena ada juga orang yang banyak sujudnya tidak ada bekasnya, gitu ya. Jadi anak-anak sekalian, ya, para santriwan santriwati, ya, kamu
atau siapapun kita yang hari ini melaksanakan peringatan Isra Mi'raj, bahwa Isra Mi'raj itu mengingatkan kita untuk sholat. Dan sholat itulah yang menjadi penanda kita bahwa kita itu umatnya Nabi Muhammad. Ini Ustadz kasih pantun ya, supaya nggak ribut ya. Kamu bilang cakep ya. Ada preman badannya kekar, datang polisi dia bergetar. Kalau azan sudah terdengar, maka tinggalkan aktivitas barang sebentar. Kenapa demikian? Ada petani menanam tomat, tomatnya rusak dimakan ulat. Kalau kamu mengaku umatnya Nabi Muhammad, azan terdengar segera sholat. Itu ya. Kalau beribadah jangan sampai telat, karena ibadah itu menghadap Sang Pencipta. Ya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak pernah sholat, ndak bahaya tak? Ya. Jadi harus sholat, apalagi rajin pergi Isra Mi'raj. Itu ada setiap Isra Mi'raj harus kita ngambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Yaitu kita mampu melaksanakan sholat. Nah ini subuh tadi banyak yang tidak sholat subuh. Duhur sholat, coba yang sholat duhur. Nah sholat duhur, karena matanya sudah melek. Ya. Asar, ada yang sholat asar. Maghrib, Isya. Nah terutama yang besar-besar nih Ustadz ingatkan, kamu nih sudah kena beban taklif. Apa itu? Beban kewajiban agama. Kalau sholat itu jangan main-main, ya. Karena sholat yang dikerjakan tidak sempurna maka dikatakan tidak sholat. Jadi percuma, nanti ya. Jadi kalau sholat harus sesuai dengan ketentuan syarat rukunnya, nah, tuh. Agar sholat kita ini punya manfaat terhadap kehidupan kita dunia dan akhirat. Nah itu. Terakhir ya. Terakhir Ustadz mau sampaikan melalui pantun juga ya. Nah, tuh. Jadi sebelum ditutup ya, jadi kita peringatan Isra Mi'raj ini agar kita mampu mengambil manfaat, diantaranya adalah sholat intinya. Ya, sekali lagi kita punya kesempatan hidup. Kalau kita mampu ya kita sholat dengan berbagai cara. Ya, kalau kita sudah mampu ya baru kita disolatkan. Jadi ada kesempatan itu, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah sholat ini ya dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan ya. Semoga bermanfaat ya, yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang saya datang dari Ustadz sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Makan ikan sambalnya terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Ada cacing, dia tidak punya tulang, mati dia diinjak kadal. Ustadz pesan kalau nanti pada pulang jangan sampai ambil sembarang sandal. Ya. Ada raja, ada kerajaan namanya Samudra Pasai. Rajanya ganteng, suka berburu. Karena pengajian kita sudah selesai, kalau pulang jangan ambil sandal orang yang baru. Ada nama wa'iyya kemajemain ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.